Selamat pagi, siang, sore, atau malam. Pada kali ini saya akan mempresentasikan tentang teori-teori yang dikembangkan oleh para perintis sosiologi hukum. Sebelum masuk ke materi, perkenalkan nama saya Farel Farandi dengan NPM 221000193 kelas C. Demikian materinya. Teori yang dikembangkan oleh para perintis sosiologi hukum memiliki berbagai aspek yang membantu memahami hubungan antara sosial dan hukum. Berikut adalah beberapa teori yang dikembangkan oleh para perintis sosiologi hukum. Yang pertama ada tingkat teori tiga tingkat atau three level teori. Ini merupakan argumen dari Agus Auguste Comte yang disebut sebagai Bapak Sosiologi, memperkenalkan teori tiga tingkatan yang terdiri dari tahapan teologis, tahapan metafisik, dan tahapan positivisme. Kemudian yang kedua ada teori pembagian kelas atau class struggle teori. Teori ini dikemukakan oleh Karl Marx, memperkenalkan teori pembagian kelas yang menurutnya perkembangan kerja dari sistem kapitalisme dan menimbulkan dua kelas, yaitu kaum kelas bourgeoisie dan kaum kelas proletar. Kemudian yang ketiga adalah teori Herbert Spencer. Spencer menjelaskan materi sosiologi tentang peranan hukum dalam mengatur kehidupan masyarakat. Kemudian teori yang keempat adalah teori migrasi. Migrasi atau gerakan perpindahan suatu bangsa dapat menimbulkan percampuran kebudayaan antara individu dan antar kelompok masyarakat. Teori yang kelima adalah teori sosiologi hukum Islam. Islam memiliki pengaruh yang besar terhadap peradaban masyarakat di Indonesia. Sering dengan peradaban peradaban Islam sangat berkembang pesat di Indonesia. Kemudian teori yang keenam adalah teori sosiologi hukum makalah. Makalah ini membahas ruang lingkup, pengertian, sifat, dan hakikat, objek kajian, dan tokoh perintis ilmu sosiologi hukum. Yang kemudian adalah penjelasan-penjelasan dari keenam teori yang ada di atas tersebut. Untuk yang pertama adalah teori tiga tingkatan atau three level teori. Teori tiga tingkatan atau three level teori adalah sebuah teori yang digunakan dalam analisis sosial yang berfokus pada tingkat analisis yang berbeda-beda dalam menjelaskan perilaku individu, organisasi, dan masyarakat. Teori ini dibagi menjadi tiga tingkat analisis, yaitu mikro, meso, dan makro. Level analisis mikro berfokus pada individu atau kelompok kecil yang berinteraksi secara langsung. Level ini menekankan pada aspek subjek, interpretatif, dan situasional dari perilaku sosial. Kemudian ada level analisis meso. Level analisis meso berfokus pada jaringan sosial dan interaksi antar kelompok. Level ini menekankan pada aspek struktural, fungsional, dan kultural dari perilaku sosial. Kemudian yang ketiga ada level analisis makro. Level analisis makro berfokus pada sistem atau struktur sosial yang meliputi banyak kelompok. Level ini menekankan pada aspek historis, komparatif, dan global dari perilaku sosial. Teori tiga tingkat ini digunakan dalam analisis sosial untuk menjelaskan bagaimana perilaku individu, organisasi, dan masyarakat terhubung dan berpengaruh satu sama lain. Ini membantu untuk memahami bagaimana perilaku yang berlangsung pada tingkat kecil seperti individu, berpengaruh pada tingkat besar seperti masyarakat. Kemudian teori yang kedua adalah teori pembagian kelas atau class struggle teori. Teori ini dikembangkan oleh Karl Marx dan Friedrich Engels yang menganggap bahwa perilaku sosial dan ekonomi terutama dibedakan menjadi kelas, dan kelas ini akan berperangkatan dalam konflik dengan kelas lain. Teori ini menganggap bahwa ada dua kelas utama dalam masyarakat, yaitu kelas kapitalis dan kelas proletar. Kelas kapitalis merupakan kelas yang memiliki kekayaan dan kemampuan untuk memproduksi dan menjual barang-barang dan jasa, serta memiliki kekuatan politik dan ekonomi besar. Sedangkan di kelas proletar, seorang
yang bekerja untuk kelas kapitalis tidak memiliki kekayaan dan tidak memiliki kontrol atas produksi dan jasa. Kemudian masuk ke teori yang ketiga, yaitu teori Herbert Spencer. Teori ini menganggap bahwa perkembangan masyarakat serta kebudayaan tiap bangsa akan melewati tingkat evolusi yang sama. Spencer berpendapat bahwa kehidupan masyarakat dapat diibaratkan seperti kehidupan organisme. Masing-masing elemen tentu punya fungsi serta peranan. Organisme yang memiliki bagian dan yang kompleks, dan ini merupakan gambaran rintangan atau masalah yang dihadapi manusia terkait dengan pemenuhan kebutuhan, pendidikan, sampai perlindungan diri. Spencer mengemukakan tahapan evolusi sosial berdasarkan pendapatnya. Berikut ada 3 tahapan evolusi berdasarkan Spencer. Yang pertama adalah masyarakat primitif, masyarakat militan, dan masyarakat industri. Lanjut di teori yang keempat adalah teori migrasi. Dalam sosial hukum merupakan teori yang menganggap bahwa perpindahan penduduk secara geografis, spesial, atau teritorial yang meliputi semua gerakan penduduk yang melintasi batas wilayah tertentu dalam periode tertentu memiliki dampak yang signifikan terhadap hukum. Teori migrasi ini bertujuan untuk memahami bagaimana perpindahan penduduk dapat mempengaruhi hukum dalam berbagai aspek, seperti hukum-hukum migrasi penduduk, hukum-hukum migrasi sosial, dan hukum-hukum migrasi ekonomi. Teori migrasi dalam sosiologi hukum membahas tentang berbagai macam migrasi, seperti migrasi vertikal, migrasi horizontal, migrasi internasional, migrasi intern, migrasi lokal, migrasi rutin, migrasi tidak sementara, migrasi permanen, dan migrasi semasa hidup. Kemudian berikutnya ada teori sosiologi hukum Islam. Teori ini menjelaskan hubungan antara perubahan sosial dan penempatan hukum Islam. Ini adalah ilmu sosial yang membahas tentang gejala-gejala sosial di masyarakat Muslim sebagai makhluk yang berpegang teguh pada syariat Islam. Sosiologi hukum Islam dapat dikatakan sebagai suatu pemahaman tentang hukum Islam terhadap permasalahan-permasalahan masyarakat yang menggunakan teori-teori yang berasal dari konsep Islam melalui sumber dari Al-Quran, hadis, dan interpretasi kajian-kajian sosiologi sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan masyarakat. Kemudian lanjut, teori berikutnya adalah teori sosiologi hukum. Teori yang mengkaji hubungan antara hukum dan sosiologi. Teori ini menjelaskan bagaimana hukum berpengaruh terhadap sosial dan berbagai macam aspek kehidupan. Berikut ini adalah beberapa poin yang dijelaskan dalam teori ini. Yang pertama adalah hukum, sebuah sistem yang mengatur hubungan antara orang-orang dalam masyarakat. Yang kedua, hukum yang berlaku dalam sosial dapat dikatakan sebagai peraturan yang dapat digunakan oleh masyarakat untuk mengatur hubungan antara orang-orang. Kemudian yang ketiga adalah teori sosiologi hukum. Makalah menganggap bahwa hukum memiliki beberapa dimensi yang berhubungan dengan solidaritas, perubahan, dan norma. Kemudian ada teori ini menjelaskan bagaimana hukum dapat mempengaruhi sosial seperti dalam pembentukan norma, pengaturan hubungan, dan pengendalian konflik. Teori sosiologi hukum, makalah juga menganggap bahwa hukum dapat mempengaruhi hubungan antara orang-orang seperti dalam solidaritas, pengaturan hubungan, dan pengendalian politik. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Selamat pagi, siang, sore, atau malam. See you.